Ya, kita bersyukur kita ada di bulan yang baru. Kita percaya sepanjang bulan ini Tuhan akan terus menuntun kita, memimpin kita. Biarkan hidup kita terus boleh menggenapi rencana kehendak Tuhan. Amin. Oke, saya mau tanya saudara, siapa di antara saudara yang mungkin atau yang di rumah yang pernah membeli barang yang palsu atau merek yang palsu? Boleh angkat tangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lainnya asli semuanya ya. Puji Tuhan. Ya, saudara dan saya hidup di zaman yang dipenuhi dengan sesuatu yang palsu, yang KW. Ada KW 1, KW 2, ya kan? Seperti itu saudara. Ya, memang kalau saudara melihat keluar mungkin di supermarket, mungkin di toko-toko yang kita ingin membeli barang itu saudara, rata-rata pasti banyak yang palsu. Walaupun mungkin kualitasnya tidak terlalu jelek. Tapi itu bukan yang asli saudara. Pernah nggak saudara ingin membeli yang asli, ya kita pikir itu asli, kemudian kita membayar harganya penuh, ya kita kepingin mendapatkan barang itu yang murni, yang asli seperti itu. Tapi ketika kita bawa pulang, baru tahu itu ternyata barang palsu. Pernah ngalami itu? Haleluya. Saya percaya ada banyak di antara saudara dan saya yang pernah mengalami ini saudara. Ketika saudara dan saya mengalaminya, saudara pasti kecewa. Betul nggak? Saudara pasti mengalami satu risiko dampaknya karena barang itu bukan barang asli. Nah, saya perlu cerita sedikit. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat, ketika saya ulang tahun ada yang memberikan kado seperti itu. Lalu kemudian beberapa istri saya terima. Lalu kemudian dia berikan. Saya berkata, ini merek luar biasa. Gitu kan. Tapi saya berkata kita jangan pakai karena ini bukan yang asli. Bukan kita tidak menghargai, kita sangat menghargai pemberian jemaat. Sampai hari ini kita masih simpan seperti itu. Saya berkata pertama, kalau kita pakai nanti bisa menimbulkan satu pandangan yang salah kepada kita. Artinya apa? Nanti orang berpikir kita ini suka pamer-pameran, padahal itu KW, gitu kan? Ya, seperti itu. Ya, walaupun KW itu tetap mahal, saudara. Saya tahu itu walaupun KW tetap harganya tetap mahal sekali seperti itu. Yang kedua, kalau kita pakai, walaupun itu asli, tetap tidak baik sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup bersahaja sesuai dengan takaran ukurannya lah. Seperti itu. Kecuali mungkin kita dulu adalah seorang pengusaha, kita boleh pakai merek yang luar biasa, mungkin kalau jam tangan bisa mungkin ratusan juta, puluhan juta seperti itu. Saya pribadi, saya jarang membeli barang-barang yang mahal untuk saya sendiri. Sampai istri saya berkata, kamu itu pelit untuk diri sendiri. Ya, beli baju aja cari yang diskon. Wong sama kok seperti itu. Ya. Nah saudara, saya percaya ya kalau kita membeli barang yang palsu, ya, yang ingin kita dapatkan yang asli, tapi kita dapatkan yang palsu, pasti kita akan kecewa saudara. Nah, saya mau sampaikan saudara, ada satu dampak yang lebih serius daripada mendapatkan atau membeli barang yang palsu, yaitu mendapatkan cinta yang palsu. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang dulu pacaran begitu romantis, ya? Pacarnya berkata, kita akan sehidup semati. Yang cowok berkata, beb, gunung yang tinggi itu akan kudaki. Lautan yang luas itu akan kuseberangi. Hanya demi beb yang kusayangi. Ya kan? Kalau matahari gak bersinar seminggu, no problem. Tapi kalau gak ketemu sama beb 1 jam aja, aduh dunia seperti sudah runtuh di depan mata. Ya kan? Tapi ketika pacarannya berlanjut, gak sampai setengah tahun, ternyata akhirnya putus. Kenapa putus? Karena didapati pacarnya itu selingkuh. Ternyata saudara dapat cinta yang palsu. Saya mau nanya saudara, kalau dapat barang yang palsu dengan dapat cinta yang palsu, mana lebih sakit? Hah? Wah, sebagian besar dapat cinta yang palsu. Kalau saudara dapat barang yang palsu, mungkin menderita kerugian materi saudara. Tapi kalau mendapatkan cinta yang palsu, maka saudara akan menderita mungkin bisa seumur hidup, apalagi sudah married saudara seperti itu.
Tapi ada satu kepalsuan yang lebih parah daripada barang palsu, yang lebih menderita daripada cinta yang palsu. Dan saudara jangan sampai mengambil ini. Apa itu? Yaitu Injil yang palsu. Sama-sama katakan Injil yang palsu. Begitu saudara mempercayai Injil yang palsu, maka saudara akan hilang dalam hidupmu bukan hanya materi, bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya kehidupan yang sekarang, tapi juga kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal, saudara. Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sebuah tema khotbah saya hari ini tentang Injil yang palsu atau ajaran yang sesat. Dan bagaimana saudara bisa mengenali ajaran yang sesat atau Injil yang palsu ini, saudara. Karena Yesus berkata, menjelang kedatangan yang semakin dekat itu, semakin singkat itu, penyesat-penyesat akan bertambah banyak, kesesatan akan makin bertambah banyak, saudara. Haleluya. Mari kita buka Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya mau ngajak kita baca bersama-sama. Yang sudah menikah, baca ayat yang genap, karena kita mulai dari ayat 6 ayat genap. Yang belum menikah ayat yang ganjil. Yang akan menikah silakan pilih mau ganjil mau genap, terserah seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang di rumah baca semuanya ganjil dan genap seperti itu. Oke? Kita baca bersama-sama mulai dari yang ayat 6 yang menikah dulu. 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuk dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Katakan amin. Nah saudara, perhatikan baik. Surat ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat di salah satu provinsi Galatia, saudara. Mengapa Paulus perlu menulis surat ini? Kalau saudara baca secara keseluruhan surat-surat ini, saudara, pasal pertama sampai pasal yang ke-6 maka saudara akan menemukan bahwa jemaat ini sungguh sedang menghadapi dengan sebuah gempuran ajaran sesat yang Paulus sebut di kitab ini sebagai Injil yang palsu. Sekali katakan Injil yang palsu. Nah, Injil yang palsu itu apa sih? Nah, ini berkaitan dengan Yudaisme. Apa itu Yudaisme? Agama Yahudi. Nah, ternyata di jemaat ini, saudara, ada orang Yahudi yang kemudian mereka percaya kepada Yesus dan mereka ini mau mencoba mencampur adukan antara Injil Kristus dengan agama mereka yang lama, yaitu Yudaisme, saudara, dengan mencampurkan juga ajaran-ajaran tradisi-tradisi dan adat istiadat Yahudi. Dicampurkan dengan Injil Kristus seperti itu. Mereka memaksa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi dan mereka disuruh untuk mengikuti adat istiadat mereka. Dari orang-orang Yahudi itu, saudara. Misalnya mereka berkata begini, kalau kamu mau selamat, kamu mesti disunat. Percaya Yesus is oke, bagus. Tapi harus ditambah sesuatu. Mereka mengatakan kalau kamu mau diselamatkan secara penuh, maka tidak cukup hanya beriman kepada Yesus, tetapi kamu harus bersunat, baru kamu akan diselamatkan. Dan bukan hanya itu, saudara, ada banyak aturan-aturan dari hukum Taurat yang lainnya, saudara. Saudara tahu hukum Taurat itu awalnya itu 10 perintah Allah. Lalu kemudian dijabarkan sama mereka itu sebanyak 613 hukum. Banyak nggak? Banyak. Dan itu mengatur kehidupan sehari-hari, berinteraksi sosial, hukum keagama di situ ada, hukum sipil ada,
Seperti norma-norma yang berlaku umum ada di situ seperti itu saudara. Ya, misalnya soal haram halal seperti itu. Nah, soal hari Sabat ya dan lain sebagainya seperti itu saudara. Nah, karena orang Yahudi ini di dalam dalam hukum Taurat mereka mesti melakukan dengan penuh ketaatan. Semua hukum itu 613 itu perlu mereka lakukan dengan setia. Tidak boleh diabaikan satu pun seperti itu. Ya, nah mereka mau berlakukan ya sebagai hukum dan tradisi ya yang sudah turun temurun kepada orang-orang Kristen yang bukan dari Yahudi. Sehingga mereka berkata kalau kamu tidak disunat dan tidak mentaati seluruh hukum Taurat, maka kamu tidak bisa diselamatkan saudara. Dan celakanya beberapa jemaat di Galatia ini mereka percaya pada konsep ini saudara. Sehingga Paulus perlu menulis surat ini. Surat Galatia ini saudara seperti itu. Nah kalau saudara baca ya di awal surat ini saudara akan tahu bahwa Paulus itu ketika dia menulis surat ini saudara, itu dengan sebuah emosi, sebuah gejolak perasaan yang sangat luar biasa. Karena waktu dia menulis saudara, ada kata yang tidak enak. Apa itu? Terkutuklah. Dan itu ditulis 2 kali. Kalau kata terkutuklah itu sudah parah sekali. Melampiaskan emosi yang keluar saudara seperti itu. Nah buat apa Paulus sampai menulis sampai 2 kali kata terkutuk ini saudara? Selain untuk penekanan saudara, itu juga untuk menggambarkan perasaan Paulus sehingga dia berkata, siapa saja yang memberitakan Injil yang palsu, terkutuklah dia. Maka dikatakan sekali lagi aku katakan terkutuklah dia. Jadi ini penting sekali buat Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya untuk memperhatikan berita ini, pesan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab kenapa? Ini sangat berbahaya. Nanti saya akan jelaskan buat saudara. Jangan anggap sepele. Ya, dan sebagai hamba Tuhan saya memperhatikan cukup banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang palsu, Injil-Injil yang palsu disebarkan, bahkan dikemas dengan sepertinya sangat rohani. Ya, masih ingat ketika saya sampaikan waktu ibadah kenaikan, ada sekte namanya sekte Tuhan yang Maha Kuasa dari Cina. Dibuat film-film rohani yang luar biasa. Kalau nggak diperhatikan sungguh-sungguh itu sangat seperti sangat membangun pesan-pesan disampaikan. Tapi itu semuanya Injil yang palsu yang disampaikan. Karena dia menyangkal Yesus Kristus, dia memakai Yesus yang lain. Yang katanya sudah ada di Cina, sudah lahir berupa seorang wanita. Seperti itu. Saudara bisa klik di Google banyak berita-berita seperti itu. Ya. Nah, Paulus selain kata terkutuklah dia tulis, ada satu gambaran Paulus ya yang tidak biasa. Apa itu? Yaitu kalau saudara baca, hampir seluruh surat yang Paulus tulis atau kitab-kitab yang Paulus tulis itu selalu ada kalimat ucapan syukur. Saudara baca di kitab Efesus, kitab Roma, di kitab Korintus, ada ya pengucapan syukurnya seperti itu saudara. Ya, nah kalau saudara perhatikan baik-baik, dia menulis ya biasa gini, ini pola kuno. Termasuk Paulus juga menggunakan itu bagaimana menulis surat seperti itu saudara. Dia tulis siapa nama pengirimnya, dia sendiri. Kadang ada Timotius, kadang ada yang lainnya bersama-sama seperti itu. Ya, nama penerimanya siapa? Terus kemudian ada salam pembuka. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ucapan syukur. Ini polanya Paulus. Ya, setiap kali dalam dia menulis suratnya selalu ada ucapan syukur saudara. Tapi khusus di surat Galatia ini saudara, saudara tidak akan pernah menemukan adanya ucapan syukur di dalam suratnya ini saudara. Ini mau menggambarkan seolah-olah Paulus mau berkata, aku ini gak punya waktu lagi untuk membahas hal-hal yang seperti itu lagi. Dan mungkin ini untuk menunjukkan kemarahan Paulus dalam tanda petik saudara kepada jemaat di Galatia. Karena mereka sedang meninggalkan Injil yang benar. Sehingga jemaat ini ada dalam bahaya yang besar. Dan Paulus harus segera untuk menerobos langsung ke inti permasalahan saudara. Karena dia merasa sudah tidak punya waktu lagi untuk basa-basi. Gak punya banyak waktu untuk yang lainnya. Dan ini sudah genting dan harus segera dibereskan. Dia langsung ke poin
permasalahannya saudara, seperti itu saudara. Ya, misalnya kalau saudara mungkin satu kali rumah saudara itu kebakaran. Ya, dan saudara meminta tolong sama tetangga saudara. Lalu saudara datang kepada tetangga saudara, saudara ketok pintunya, lalu dibukakan. Saudara berkata, permisi, saya bisa masuk ke dalam? Soalnya saya ada yang perlu. Oh iya, silakan masuk, silakan duduk juga seperti itu. Maaf, saya mengganggu sebentar. Maksud saya begini, tapi sebelumnya ya perkenalan dulu lah. Selama ini kita belum kenal walaupun sebagai tetangga, ya seperti itu. Ya, perkenalkan saya itu datang dari Jakarta. Saya sudah pindah lama di sini seperti itu, ya. Tapi masuk kedatangan saya meminta tolong. Tolong apa? Saya meminta bantuin dong sirami kebakaran rumah saya itu. Saya percaya nggak mungkin orang yang rumahnya sedang kebakaran melakukan yang seperti itu, betul? Ya nggak? Kalau memang persoalan sudah genting saudara, maka orang itu pasti akan teriak-teriak, tolong kebakaran, kebakaran, gitu kan? Nggak mungkin ketok-ketok lagi seperti itu saudara. Nah, Paulus di dalam surah ini seolah-olah dia mau berkata seperti itu dalam hatinya. Tidak perlu ucapan syukur lagi. Tidak perlu basa-basa lagi. Bukan berarti ucapan syukur gak penting ya. Tapi ini penting. Yang penting dia langsung terobos ke permasalahannya. Bukan cuma itu. Tapi kalau sudah perhatikan baik-baik. Gejolak emosi dari Paulus juga terlihat dari setiap kata-kata yang dia tulis. Apa itu? Coba perhatikan ayat ke-6. Ya, ini ada kata heran. Dikata begini. Aku heran. Bayangin. Suratnya biasa kalau kita tuliskan. Misalnya gini, kepada siapapun mungkin, kepada yang terhormat Bapak Immanuel mungkin seperti itu, ya kepala pimpinan ini seperti itu, ya salam sejahtera, demi kasih Kristus, ya sesuai dengan amanat Tuhan gitu seperti itu, bla bla bla, ayat ini seperti itu, ya kita kan biasa basa-basi kan, lalu putar-putar, akhirnya pada poinnya, boleh aku pinjam duitnya? Ya, Paulus nggak seperti itu, dia langsung aku heran. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, kata heran ini disebut dengan kata taumazo. Sama-sama katakan taumazo. Nah, taumazo itu artinya apa sih? Saudara tahu nggak arti heran itu apa? Heran. Hah? Heran itu apa sih? Ya, heran. Heran itu nggak percaya, nggak habis pikir. Kok bisa ya, gitu kan? Kok bisa? Misalnya ini, kalau nanti saudara mungkin ngalami sesuatu hal yang tidak masuk akal, saudara jadi heran, mungkin saudara dibohongi oleh orang yang sangat saudara percayai. Maka untuk meluapkan emosi saudara, saudara jangan marah. Ada bahasa yang lebih gaul. Saudara ngomong aja, aku ini tahu masuk sama kamu. Nah, gak jadi marah pasti. Sama-sama katakan tahu masuk. Oke. Kita perlu belajar sedikit-sedikit bahasa Yunani Ibrani seperti itu. Ya. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa kamu bingung? Bilang aja, aku lagi taumazo. Lagi putus cinta, aku taumazo. Nah, dan kata taumazo ini saudara, itu berkaitan dengan apa? Dengan emosional atau perasaan. Ya, Paulus, dia sepertinya mau marah banget. Kenapa? Karena ditinjau dari sisi waktu, peristiwa penyesatan itu, ya, itu terjadi sangat cepat sekali. Orang-orang Kristen di Galatia saudara berubah dari awal mengikuti ajaran Paulus, Injil yang benar itu saudara, berubah mengikuti ajaran dari para penyesat. Guru-guru palsu itu saudara. Paulus berkata, aku heran kamu kok lekas berbalik. Di ayat 6 itu. Mereka segera berbalik dari apa yang sudah diajarkan kepada mereka saudara. Artinya saudara, Paulus itu begitu meninggalkan jemaat ini saudara. Tiba-tiba ada guru-guru palsu datang. Lalu mereka mengajarkan Injil yang palsu. Bukan Injil Kristus. Jemaat itu begitu cepat. Tanpa habis pikir. Langsung menerima. Langsung percaya. Dengan apa yang diajarkan saudara. Saya bisa bayangkan. Misalnya saya ini sudah belasan tahun melayani, ya kan, saudara. Tapi tiba-tiba saya mungkin ditugaskan sebulan ada pelayanan di
di mana gitu seperti itu kan. Ya, tiba-tiba mungkin ada tamu pengkhotbah datang. Lalu dia mengajarkan saudara. Wah, saudara terkesan, wah luar biasa. Mungkin saya belum terlalu kenal dengan pengajaran hamba Tuhan itu. Mungkin tiba-tiba dia ngajarkan kepada saudara. Saudara begitu terima, antusias sekali. Begitu saya pulang, saya mengajarkan saudara. Tiba-tiba, Pak, bukan seperti itu. Hamba Tuhan yang kemarin ngajarkan itu seperti ini. Itu bagi saya akan jadi syok banget. Kenapa? Karena saya bertahun-tahun mengajarkan, tidak masuk. Begitu ada orang baru datang, diajarkan, masuk saudara. Aneh sekali kan? Iya, saya percaya kalau sudah jadi orang tua, bertahun-tahun didik anak saudara, sampai mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba ya, dia lagi ada masalah dengan saudara sebagai orang tua, dia pergi ke tempat yang lain, ketemu sama orang yang lain, dia percaya begitu saja. Saya percaya saudara akan menjadi orang tua yang kecewa. Betul? Bertahun-tahun saudara mengaji mendidik anak saudara, tapi justru tidak dengar. Yang didengar adalah orang lain. Saudara. Nah, Paulus mengalami seperti itu. Jemaat tanpa habis pikir langsung menerima ajaran-ajaran dari guru-guru palsu itu, saudara. Jemaat itu begitu cepat lekas berbalik dari Injil yang benar yang telah Paulus sampaikan. Nah, peristiwa ini mirip sekali dengan bangsa Israel. Kalau saudara baca di Keluaran pasal yang ke-32 ayat 8, sebelumnya mereka ini kan sudah terima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Tuhan sudah sampaikan seperti itu. Tapi apa saudara? Allah sudah membawa mereka keluar dari Mesir dan mereka sudah melihat mujizat begitu luar biasa. Namun setelah itu, dengan waktu yang sangat singkat saudara, mereka berbalik dari menyembah Allah kepada menyembah anak lembu emas. Dan Tuhan berkata kepada Musa, dengan segera mereka menyimpang dari jalan ku perintahkan kepada mereka. Nah, inilah yang ada di dalam hati, ada dalam pikiran Paulus. Sehingga Paulus berkata, kamu itu lekas berbalik daripada dia yang telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain. Saudara. Sebenarnya Paulus tidak heran akan adanya penyesat yang akan datang, saudara. Nggak heran. Kenapa? Karena kalau saudara baca di Kisah Rasul 20 ayat 19, saudara, dia sudah memperingatkan, dia sudah bicarakan kepada para penatua ya di Efesus. Dia sudah memberitahu nanti kalau aku pergi akan ada orang-orang sesat, guru-guru palsu yang Paulus sebut sebagai serigala akan datang dan menyusup di tengah-tengah kamu, saudara. Paulus tidak heran akan kesesatan, saudara. Yesus sendiri sudah bicara bahwa penyesat itu harus ada. Dan kesesatan itu harus ada untuk apa? Untuk menguji apakah iman kita itu benar atau tidak. Apakah kita ini teguh atau tidak. Dan semua itu butuh alat uji. Dan salah satu alat ujinya selain penganiayaan juga lewat penyesatan, saudara. Sehingga Yesus berkata, penyesatan itu pasti ada, tapi celakalah orang yang melakukan penyesatan itu, saudara. Jadi Paulus tidak heran dengan penyesatan yang akan terjadi, saudara. Yang dia heran karena kesesatan begitu cepat dan segera terjadi dalam jemaat Galatia, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, yang membuat Paulus kaget bukan cuma waktunya yang begitu cepat, begitu lekas, saudara, seperti itu. Tapi kalau saudara perhatikan, ya, tulisan Paulus, saudara, maka Paulus ya membuat dia kaget adalah kebodohan jemaat itu. Coba ayat ke-6 dikatakan begini. Aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya cuma ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang?
Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau saudara baca terus, saudara, bahkan sampai di pasal-pasal berikutnya, dia berkata kamu bodoh. Itu kata kasar sekali loh, kata bodoh itu, saudara. Nah, bodoh di sini bukan hanya tidak pintar, tapi bebal. Bebal, saudara. Jadi Paulus dia begitu marah, saudara. Ya, dia kaget dengan kebodohan jemaat Galatia ini. Kenapa? Karena pada saat mereka menerima Injil yang palsu, mereka itu akan kehilangan sesuatu. Apa itu? Ayat ke-6 dikatakan begini. Paulus berkata begini, aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada dia. Lekas berbalik daripada dia. Berbalik itu artinya meninggalkan. Dia, siapa dia itu? Yaitu Kristus. Keselamatan itu yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi pada waktu mereka mengikuti Injil yang palsu, Injil yang lain, harga yang mereka harus bayar adalah mereka kehilangan Allah, saudara. Jadi dengarkan baik-baik. Injil yang palsu atau ajaran sesat itu sangat berbahaya. Jangan anggap sepele, saudara. Ya. Karena Paulus berkata kamu lekas berbalik dari dia, dari Allah yang menyelamatkan kamu. Kalau berbalik dari dia, meninggalkan dia, itu artinya kehilangan keselamatan. Dengan kata lain, dengarkan baik-baik. Injil yang lain atau Injil yang tidak benar itu bisa membawa kita kepada kebinasaan. Baik-baik ini, saudara. Jangan anggap sepele. Itu sebabnya Yesus berkali-kali. Hati-hati, waspada. Penyesatan akan makin bertambah banyak, saudara. Ya. Dengan kata lain, saudara, Injil yang benar akan menghantarkan kita berjumpa dengan Allah yang benar. Tapi ketika orang menolak Injil yang benar, maka orang itu akan kehilangan Allah yang benar, saudara. Jadi taruhannya begitu mahal, saudara. Sama seperti tadi saya sampaikan dari awal, saudara. Mendapatkan barang yang palsu bukan hanya kehilangan barang yang asli, tapi juga kehilangan pemberi barang yang asli itu, yaitu Allah sendiri, saudara. Ini harga yang terlalu mahal, saudara. Mereka kehilangan Allah yang telah menyerahkan mereka. Itu sebenarnya Paulus berkata adalah kebodohan. Karena Injil yang palsu lebih berbahaya daripada yang bukan Injil sama sekali. Saya ulangi sekali lagi. Injil yang palsu lebih berbahaya daripada yang bukan Injil sama sekali. Sebab kalau itu bukan Injil sama sekali, orang sudah tahu. Dia bisa langsung menolaknya, saudara. Tapi kalau itu dikatakan Injil padahal bukan Injil, maka itu berbahaya sekali. Karena orang masih bisa menerimanya. Nah, kalau orang menerima Injil yang palsu, sekali lagi otomatis dia menolak kasih karunia, saudara. Dia menolak kasih karunia. Ada banyak Injil-Injil yang palsu yang disampaikan, bahkan di atas mimbar, saudara. Saya mungkin pernah sampaikan juga, saya bertobat. Karena itu kalau saya menyampaikan pengajaran-pengajaran firman khotbah, saya mesti memperhatikan baik-baik hari-hari ini, saudara. Karena kita sudah belajar, Tuhan berikan tanggung jawab kepercayaan untuk kita bisa mengajarkan yang benar, saudara. Seperti itu. Kenapa? Karena orang yang berdiri di atas mimbar, dia membawa nama Tuhan, dia membawa pribadi Tuhan, dia membawa pesan Tuhan kepada orang, kepada jemaat. Jadi bukan sembarangan, saudara, seperti saudara. Ya, nah saudara, misalnya gini, saudara kan pernah dengar kan, mungkin saudara percaya. Kalau kita percaya Yesus, pasti kita akan kaya raya. Betul nggak? Separuh betul itu. Kenapa? Karena banyak orang percaya Yesus dalam kemiskinan kok mereka. Betul kan? Ya nggak? Banyak orang Kristen miskin kah? Banyak. Ada pengajaran kalau kamu tidak kaya, kamu hidup dalam kutuk. Jangan-jangan tidak ada Yesus dalam hidupmu. Jadi kekayaan itu sebagai apa ya? Petunjuk bahwa orang itu sudah diselamatkan. Percaya Yesus, saudara. Jadi kocak sekali imannya ya. Seperti persugihan. Mau kaya daripada ke gunung, daripada ke dukun. Sekarang
pergi aja ke gereja. Ya kan? Termasuk juga beberapa banyak orang Kristen yang menjadikan barang-barang kekristenan, ornamen-ornamen Kristen, saudara, dianggap memiliki kuasa. Di rumah dipasangin salib yang gede. Di leher digantungin salib yang kecil. Kalau salib yang besar di rumah supaya setan gak ganggu. Kalau salib yang kecil supaya dijagai katanya. Seperti itu. Sehingga salib itu dijadikan jimat. Ya kan? Berapa banyak yang seperti itu? Bertobat saudara. Saya tidak berkata bahwa di rumah tidak boleh pasang salib. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh pakai kalung salib. Tidak. Tapi jangan jadikan itu jimat. Jangan jadikan itu berkuasa untuk menjaga saudara, memberkati saudara. Saudara tahu salib itu awalnya adalah ornamen yang tidak enak. Karena salib itu lambang simbol dari kutu. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib saudara, seperti itu. Jadi jangan heran saudara, ya, orang-orang seperti itu yang masih punya konsep seperti itu mungkin merasa dirinya sudah selamat saudara. Padahal nanti mungkin ketemu Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi saudara mesti hati-hati. Haleluya, amin. Apalagi Alkitab jadikan jimat. Saya berapa kali pelayanan kematian, Alkitab dimasukkan ke dalam peti. Ngapain? Supaya nanti bisa menjaga dia lewat. Kalau kepercayaan lama sih oke. Karena kepercayaan lama saya itu, kalau orang mati pasti ada tongkat, ada roti. Begitu nanti turun ke dunia orang mati saudara, ketemu anjing-anjing akan kejar. Apa yang dilakukan? Dia akan buang roti itu supaya anjingnya ke sana, dia bisa lewat. Kalau sampai mengejar lagi dia pakai tongkat itu pukul, seperti itu konsepnya. Ya kan? Itu konsepnya. Tapi kalau kita adalah Kristen, kita gak perlu seperti itu lagi. Karena Yesus menyediakan jalan bagi kita. Kita gak melewati penghukuman lagi. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. Tapi berapa banyak yang seperti itu. Ya. Nah, saya berharap saudara mesti hati-hati. Dengan apa yang saudara terima, diajarkan kepada saudara. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena dunia sekarang informasi begitu cepat kita dapatkan. Di mana saja kita bisa connect. Kita bisa upload. Kita bisa dengar. Seperti saudara. Mesti hati-hati. Jangan hamba Tuhan berkata amin. Amin. Mesti dikonsep benar atau tidak. Seperti itu. Misalnya gini. Kalau kamu mau ya doamu dijawab sama seperti saya. Dulu itu aku doa, aku puasa. Puasa ini bukan 1 hari, 2 hari. 40 hari kata Alkitab. Dia pinjam ke Alkitab kan seperti itu kan. Jadi kalau kamu doamu dijawab mesti seperti ini. Puasa. Saya berkata kalau puasa Anda mau doamu dijawab. Anda sedang menyogok Tuhan. Ya kan? Anda sedang menyogok Tuhan. Yang puasa dijawab, yang tidak puasa dijawab. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita tidak perlu disogok. Dia hanya mencari hati yang berkenan kepadanya, yang mau merendah di hadapannya. Waktu orang berpuasa bukan menuntut Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Waktu orang berpuasa bukan Tuhan suruh lakukan ini, lakukan itu, bukan. Tapi waktu kita puasa kita merendahkan hati kita, Tuhan masalah ini mungkin berat, aku tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi aku percaya kepadamu, nah aku merendahkan diriku. Aku mau ikuti apa saja yang kau kerjakan, biar itu terjadi. Sekalipun gak enak bagi saya Tuhan. Itu namanya puasa. Bukan seperti ini Tuhan. Aku ini dari pagi sampai sore gak makan Tuhan. Yang lain makan 3 kali sehari, saya. Sekali aja Tuhan. Masa Tuhan perhatikan saya sih? Gitu kan. Itu namanya apa? Sihir. Sihir kan begitu kan. Sihir kan mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Itu sihir. Berapa banyak orang Kristen buat sihir. Ya enggak? Hati-hati saudara. Hati-hati. Ya. Nah saudara. Saya mau sampaikan dengan cepat. Bagaimana saudara dan saya bisa mengenali Injil yang palsu atau ajaran yang sesat. Ciri-ciri yang palsu itu seperti apa atau ajaran yang sesat itu seperti apa. Perhatikan ayat 7a. Dikatakan begini. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Perhatikan baik. Ajaran sesat selalu membuat orang hidupnya kacau.
hidupnya enggak benar. Ajaran yang benar pasti menghasilkan gaya hidup yang benar. Saya ulangi sekali lagi, ajaran yang benar pasti menghasilkan gaya hidup yang benar. Dan untuk menguji orang itu ajarannya benar atau tidak, lewat lihat saja gaya hidupnya. Gaya hidupnya. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan sekarang lagi diserang habis-habisan di dunia media sosial. Khususnya gereja-gereja yang besar, yang suka khotbahkan tentang kemakmuran. Bukan berarti itu, kemakmuran itu salah. Tapi kalau itu fokusnya, kita sedang menyimpang. Karena Alkitab itu holistik. Bukan hanya keselamatan hidup kekal. Ini Alkitab Ayah, ya ini Alkitab. Ya. Di dalamnya ada kesembuhan, iya. Di dalamnya ada pemulihan, iya. Di dalamnya ada terobosan, iya. Di dalamnya ada kemenangan, iya. Tapi jangan lupa di dalamnya juga ada penderitaan. Menyangkal diri, pikul salib ada di situ. Ada yang orang fokusnya penderitaan. Tapi tidak pernah ada kasih karunia, ada kemenangan, terobosan. Tapi ada orang makmur, pokoknya apapun kaya. Sukses, berhasil. Kita mesti lihat realita kehidupan yang ada. Nggak semua orang Kristen itu sukses loh. Pertanyaannya sukses seperti apa sih pengertian kita? Gitu kan? Saya pernah ngajarin saudara, ditanya orang masing-masing sukses itu apa sih? Bagi orang yang miskin, sukses itu adalah memiliki harta yang banyak. Betul? Bagi orang sukses ketika dia orang yang mungkin dalam pergumulan rumah tangga, sukses bagaimana? Hidup rumah tangganya itu diperbaiki, dipulihkan, suami istri akur, kan gitu kan? Bagi orang yang mungkin sukses ketika mungkin dia tidak punya anak, ketika dia punya anak dia sukses. Mungkin bagi orang yang tanda petik tidak punya jabatan, ketika dia bilang sukses, ketika dia punya jabatan yang tinggi, kan gitu kan? Masing-masing sukses berbeda-beda. Tapi menurut Alkitab seperti apa? Menurut Alkitab adalah sukses itu seperti Yesus, menggenapi rencana dan panggilan Bapa buat setiap pribadi kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, baik ketika dalam pergumulan, ketika kita diberkati, apapun itu, kita harus menggenapi rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu penting. Di tengah pergumulan, kesulitan, penderitaan, kita bisa menggenapi rencana Tuhan enggak? Di tengah-tengah kita diberkati, kita bisa menggenapi rencana Tuhan atau tidak? Itu yang paling penting, saudara. Saudara boleh sekolah sampai S3, tapi kalau hidupmu tidak menggenapi rencana dan panggilannya, S3mu itu tidak berhasil di mata Tuhan. Kalau Anda diberkati, hartamu berlimpah, untuk apa itu? Ya enggak? Kalau Anda seperti orang dunia pada umumnya, hartanya banyak, gak pernah memperhatikan orang-orang miskin, gak pernah perhatikan untuk pekerjaan Tuhan, ngapain? Sama seperti orang dunia. Di mata Tuhan, itu bukan keberhasilan, saudara. Tapi keberhasilan sejati adalah kita menggenapi rencana dan panggilan Tuhan. Dalam setiap situasi kehidupan kita, apapun itu, kita menggenapi apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Jadi yang pertama, ajaran palsu atau injilan palsu, ajaran sesat itu membuat orang hidupnya kacau. Artinya hidup tidak benar. Seperti itu. Yang kedua, cara kita mengenali ajaran yang sesat atau injil yang palsu adalah, ajaran sesat itu atau injil yang palsu itu adalah memutarbalikkan Injil Kristus atau Injil Yesus. Ayat 7b dikatakan begini, yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, kata memutarbalikkan ini, saudara, itu artinya opposite, berlawanan. Berlawanan, saudara. Ya. Itu sudah dari awal ketika manusia diciptakan, iblis datang untuk memutarbalikkan kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan. Kalau kau makan kau mati. Iblis berkata apa? Sekali-kali tidak, diputarbalikkan, saudara, seperti itu. Kalau zaman sekarang apa? Misalnya gini, saudara pasti pernah mendengar ada yang mengajarkan kita tidak perlu minta ampun lagi dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata kita sudah diampuni dan dia sudah mengampuni kita dengan mencurahkan darahnya sekali untuk selama-lamanya. Jadi sekali itu selama-lamanya. Jadi kita gak perlu minta ampun lagi karena kita sudah dikuduskan, sudah dibenarkan sekali itu selama-lamanya. Kalau kita tangkap sepertinya benar adanya. Loh,
Karena saya sudah benar sekali untuk selama-lamanya. Kalau sini saya baru berdosa, ya saya sudah dibenarkan. Saya sudah benarkan. Gak perlu minta ampun. Kalau Tuhan tetap mengampuni saya, kan sudah sekali untuk selama-lamanya. Lalu untuk apa? Tuhan mengajarkan soal pengampunan, misalnya tentang doa Bapa kami. Jadi Yesus langsung mengajarkan itu kan? Doa Bapa kami itu. Ya. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Bahkan kalau saudara baca terus di kitab Injil. Kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Kalau saudara pernah baca itu, jadi kata begini, yang hamba yang berhutang kepada tuannya itu tidak bisa bayar, lalu tuannya mengampuni, udahlah dilunasi karena kasihan gitu kan. Tapi dia keluar, dia ketemu sama teman yang hutang sama dia, yang lebih kecil. Dia seret temannya itu, dia pukul temannya itu. Lalu teman-teman yang lain melihat ini orang sudah diampuni, hutangnya lebih besar kepada tuannya itu. Ya masa temannya nggak mau diampuni? Lalu dilaporkan kepada tuannya. Tuannya begitu marah geram, panggil orang itu. Dia berkata, kamu seharusnya sudah mengampuni temanmu. Hutangmu itu sampai kalau dihitung ratusan tahun baru bisa lunas. Tapi kenapa temanmu itu cuma hanya mungkin gak sampai sebulan hutangnya itu kalau dibayar. Karena 1 hari 1 dinar upahnya. Lalu Tuhan itu berkata apa? Itu gambaran daripada Tuhan kan. Ikat orang itu, campakkan dia. Lemparkan dia kepada algojo. Jadi pengampunan itu tanda petik. Dalam konteks itu ya, yang algojo itu pengampunan itu bisa dibatalkan oleh Tuhan. Dikatakan sampai dia melunasi semua hutangnya itu. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan tidak perlu minta ampun lagi, itu memutarbalikkan Injil yang benar, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mengenali ajaran yang sesat atau Injil yang palsu adalah Injil yang palsu selain menimbulkan kekacauan ya atau hidup yang tidak benar, selain memutarbalikkan Injil yang benar atau memutarbalikkan kebenaran, saudara, dia juga menyandarkan pada otoritas yang lain selain kitab suci atau firman Tuhan, saudara. Perhatikan ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa? Terkutuklah dia seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus berkata berkali-kali ya, ada kalimat terkutuklah dia. Dan menariknya Paulus itu mengaitkannya dengan para rasul. Dikatakan sekalipun kami, berarti Paulus dan para rasul yang lain. Karena apa? Karena Paulus adalah rasul. Ini adalah para pemimpin. Para pemimpin. Dan Paulus juga mengaitkannya, kalau kami atau sekalipun malaikat. Kenapa Paulus menyinggung tentang para rasul dan tentang para malaikat, saudara? Ini seolah-olah Paulus mau mengatakan begini, saudara. Sekalipun ya yang menyampaikan itu para rasul atau yang menyampaikan itu para malaikat. Tapi kalau yang disampaikan itu salah, tetap saja salah. Ini pasti diperhatikan, camkan baik-baik, saudara. Paulus, dia perlu menyinggung tentang para rasul, bahkan tentang para malaikat. Karena ini bicara soal sumber otoritas. Saya percaya kalau saya bicara kepada saudara, saudara pasti percaya. Betul kan? Ya, pasti hati-hati. Saya tidak berkata bahwa saya akan mengajarkan yang sesat. Tapi saya bisa keselio lidah. Saya bisa punya pengertian yang salah kalau saya tidak sungguh-sungguh belajar mencari Tuhan. Itu mestinya saya katakan tadi, saya bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya mesti hati-hati menyampaikan sesuatu kepada saudara. Enggak dengan sembarangan. Kalau dulu oke, belum sekolah ya, belum ambil teologi ya belum. Tapi sekali kita belajar, iya ya, jangan main-main. Ini jiwa-jiwa, ini keselamatan, ini
Jiwa-jiwa yang sudah tebus dengan darah Yesus dengan sangat mahal loh. Nah, kalau yang di depan ini otoritas ini mengarahkan sesuatu yang di luar apa yang Tuhan mau, kan menyesatkan saudara. Saudara, itu sebabnya Paulus berbicara soal otoritas saudara. Saya tidak tahu persisnya maksud Paulus itu seperti apa, tapi menurut para penafsir Alkitab saudara, mereka memiliki perkiraan ya, dugaan bahwa ketika malaikat itu disebut saudara oleh Paulus saudara, maka Paulus mengaitkan dengan sumber otoritas terutama di dalam aliran sekte, mistisisme Yahudi kuno saudara. Jadi mereka orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat percaya dengan mistis. Nah, kalau zaman sekarang di Asia, khususnya Asia Timur, Asia kita di sini saudara. Ya, itu suka yang begini-begini mistis-mistis. Kalau mengajarkan sesuatu yang mistis, suka. Itu sebabnya para dukun yang bertobat, katanya percaya Yesus, mengajarkan yang begini, suka orang kejar. Saya tidak berkata bahwa mereka itu semua sesat, tidak. Tapi mesti hati-hati saudara. Nah zaman itu saudara, ya aliran mistisisme saudara, Yahudi kuno ini sangat tergantung dengan para malaikat saudara. Ya, di mana mereka suka dikatakan berkanjang pada penglihatan-penglihatan, para malaikat-malaikat. Kalau sudah baca di kitab Kolose pasal yang ke-2 ayat 18, dikatakan ada orang dicatat itu mereka beribadah berkanjang kepada malaikat. Pokoknya mereka sangat menonjolkan doktrin penyembahan kepada malaikat. Kapan doktrin ini muncul? Doktrin ini muncul saudara, yakni antara perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di tengah-tengahnya muncul karena 400 tahun perjanjian lama perjanjian baru saudara. Di sini Tuhan gak pernah bicara lagi. Sampai Yesus lahir di perjanjian baru. Di sini muncul banyak mistis-mistis saudara. Ada banyak penglihatan-penglihatan, ada banyak malaikat datang seperti itu. Coba saya mau tanya, saudara kenal gak, tahu gak nama-nama malaikat? Apa saja? Gabriel, apa lagi? Mikael, apa lagi? Orang berkata mungkin Lucifer, ya kan? Yang dijuluki sebagai iblis itu, bintang fajar itu. Apalagi Rafael, ya ada banyak saudara. Dan orang Yahudi zaman itu, mereka percaya ada 7, ya namanya 7 perwira, bukan 7 bala tentara malaikat yang memimpin malaikat-malaikat yang lain seperti saudara. Ya, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat malaikat? Boleh angkat tangannya? Gak apa-apa. Yang pernah lihat malaikat? 1, 2, haleluya. Senang gak lihat malaikat? Senang sekali ya. Dulu beberapa tahun yang lalu, ketika saya khotbah di sini, ada jemaat berkata dia melihat ada kilau-kilau di belakang di sini. Ya, malaikat memang ada saudara. Ada, Alkitab berkata ada. Berapa banyak yang mengajarkan malaikat bisa diperintahkan. Malaikat tidak bisa diperintahkan oleh kita. Malaikat hanya bisa diperintahkan oleh Allah. Baca Alkitab benar-benar. Bukan kita yang perintahkan, tapi Tuhan yang perintahkan. Sekarang banyak loh yang mengajarkan perintahkan malaikat. Hati-hati, jangan menyalahi otoritas yang ada saudara. Nah, ngomong-ngomong soal malaikat saudara, saya teringat dengan sebuah cerita malaikat dengan seorang kakek tua penebang kayu. Pernah dengar itu? Nah, satu hari kakek ini pulang dari menebang kayu saudara. Tiba-tiba dia lewati sebuah jembatan saudara. Tiba-tiba terpeleset lalu kapaknya, kapak besi tua saudara, ya terjatuh ke sungai saudara. Lalu itu saudara, dia mulai sedih, dia mulai menangis, dia berdoa. Kenapa? Karena itu kapak itu dipakai untuk mencari nafkah. Kalau nggak ada kapak, dia nggak bisa hidup seperti itu. Ya, dia nangis, dia sedih sekali seperti tiba-tiba muncullah seorang malaikat dan bertanya kepada kakek tua ini. Kakek tua, kenapa engkau menangis? Sambil terisak, si kakek tua ini bercerita tentang satu-satunya kapak alat pencari nafkahnya telah jatuh ke sungai. Ya, malaikat berkata begini, kamu tunggu sebentar ya. Tiba-tiba malaikat hilang. Ya, lalu kemudian muncul kembali seperti itu. Ya, munculnya malaikat
malaikat itu membawa sebuah kapak perak. Sambil bertanya, kakek tua, apakah ini kapakmu? Bukan, jawab kakek tua itu seperti itu. Lalu malaikat itu menghilang, muncul lagi. Tiba-tiba malaikat itu membawa kapak emas. Lalu malaikat itu bertanya, kakek, ini kapakmu? Bukan. Sambil geleng-geleng kepala. Ya, setelah itu malaikat itu menghilang lagi. Ya, lalu kemudian kembali lagi. Ya, tiba-tiba dibawa sebuah kapak. Ya, dari gagang kayu dan besi yang sangat sudah tua. Lalu mereka berkata, kakek tua, ini kapakmu? Iya benar, ini kapak saya. Malaikat itu berkata begini, kakek tua, kamu adalah orang yang jujur. Ini kapak besimu aku kembalikan kepadamu. Nah karena kejujuranmu kakek tua, ya aku berikan kapak emas ini plus kapak perak ini untukmu sebagai imbalan dari kejujuranmu. Wah, kakek itu pulang dengan sukacita, ya bukan hanya dapat kapaknya sendiri, tapi ada kapak emas dan juga kapak peraknya. Sambil sukacita dia bernyanyi luar biasa, ya. Seperti itu, dapat 3 kapak sekaligus seperti itu. Lalu itu saudara, beberapa hari kemudian saudara, kakek tua ini berjalan bersama istrinya entah mau kemana. Tiba-tiba menyeberang jembatan yang sama saudara, ya. Lalu kemudian terpleset, istrinya jatuh dan hanyut ke sungai. Lalu jadi dia berteriak-teriak, dia menangis, istriku. Seperti itu, tiba-tiba muncullah malaikat yang sudah menolong dia memberikan kapak 3 itu kemarin beberapa hari yang lalu seperti itu. Dia berkata, malaikat itu berkata, hei kakek tua, mengapa engkau menangis? Kakek tua itu menjawab, istriku satu-satunya yang sangat kucintai, yang sudah menemani aku sampai masa tuaku ini, dia hanyut ke dalam sungai ini. Lalu malaikat itu menghilang. Lalu muncul kembali. Dia membawa seorang wanita yang sangat cantik bernama Luna Maya. Sambil bertanya, kakek tua, apakah ini istrimu? Si kakek bilang apa? Hah? Si kakek itu bilang iya. Kakek jawab itu, iya istriku. Malaikat jadi marah. Ya, dia berkata, kamu ini sudah tua. Kejujuranmu dari kemana? Kamu bohong. Kemana pergi lagi kejujuranmu yang kemarin? Ya. Lalu kakek itu sambil tertunduk, malaikat itu sampai marah-marah lagi. Kamu tahu ini bukan istrimu, dia cantik. Kenapa kamu mengaku dia istrimu? Lalu dengan ketakutan, si kakek itu berkata begini, tolong dengarkan aku dulu malaikat. Jikalau aku tadi menjawab dia bukan istriku, engkau akan kembali dengan membawa perempuan yang lain yang bernama Dewi Persi. Jika Dewi Persi aku jawab bukan istriku, engkau akan kembali membawa istriku yang sebenarnya. Dan saya pasti akan menjawab, iya benar itu istriku. Lalu engkau akan memberikan ketiga-tiganya kepadaku malaikat menjadi istriku. Saya ini sudah tua malaikat, mana kuat. Ya, yang 2 itu udahlah, kasih yang lainnya. Saya cuma 1 aja dapat. Lu namanya sudah cukup seperti itu. Bila perlu kasih bapak-bapak yang mendengarkan hari ini. Bapak-bapak mau? Izin dulu sama istrimu. Kita tinggalkan dulu malaikat dan pak tuanya. Nah pada zaman itu saudara, orang-orang Yahudi sangat kental dengan mistis saudara. Mereka sangat berkanjang, tergantung dengan penglihatan-penglihatan, dengan para malaikat. Ya, mereka suka yang namanya kalau ada sesuatu yang yang sihir yang mistis-mistis seperti itu saudara. Ya, bahkan mereka dikatakan beribadah kepada malaikat. Jadi doktrin tentang malaikat ini sangat muncul dengan besar saudara. Bahkan orang-orang aliran mistisisme Yahudi kuno ini saudara, sangat percaya akan malaikat. Sebab kenapa? Di dalam tradisi kuno saudara dikatakan begini. Mereka percaya pada waktu Musa menerima 10 hukum Allah saudara, itu diberikan melalui malaikat. Sehingga seolah-olah para penyesat itu ada guru-guru palsu itu mau berkata begini. Kamu mesti ikuti ajaran kami. Kamu harus mentaati hukum Taurat. Jadi tidak cuma hanya menerima Yesus, tapi juga harus hukum Taurat. Kenapa? Karena yang memberikannya adalah Allah.
lewat malaikat. Nah, mereka berkata begini, bukankah peran malaikat itu sangat penting? Dengan kata lain saudara, mereka mau menyandarkan, mereka mau mengkutulkan pada otoritas lain di luar kebenaran firman Tuhan saudara. Ajaran sesat yang saya baik-baik selalu berpusat kepada pengkultusan pribadi, pengkultusan individu. Pokoknya kalau pendetanya ngomong A, berarti A. Itu pasti benar. Tapi tidak pernah mengujinya dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti orang-orang Berea di Kisah Rasul. Ketika diajarkan sesuatu, mereka menerimanya, tapi mereka mengujinya apakah sesuai dengan kitab suci saudara. Pokoknya kalau pemimpinnya ngomong A, langsung amin. Tidak pernah dikroset lagi sesuai Alkitab atau tidak. Berapa banyak di Facebook itu saya melihat amin, amin. Apa aminnya? Apa yang diaminkan gak tahu. Hati-hati saudara. Amin itu iya dan setuju loh saudara. Mesti hati-hati. Saya mengajarkan saudara untuk kritis, bukan kritik ya, bukan tukang kritik tapi kritis. Dengarkan siapapun, entah di medsos, hamba Tuhan, bahkan saya sekalipun. Saudara mesti kritis, artinya apa? Cross check, benar nggak sesuai dengan firman Tuhan? Ya, haleluya, amin. Mesti cross check. Gimana mau cross check? Kalau firman Tuhan aja gak pernah dibaca. Alkitab gak pernah dibaca. Ya kan? Ya. Itu sebenarnya seringkali saya sampaikan. Alkitab saudara baca. Saudara sampai di mana Alkitab saudara yang dibaca? Bapak ibu saudara yang di rumah. Saudara sampai di mana baca Alkitab saudara? Masih di Kejadian? Perlu bertobat. Itu sebabnya orang Kristen gampang disesatkan. Ya. Dasari hidup kita dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya sampaikan saudara berkali-kali. Saya tekankan. Jangan dasari hidupmu dengan personifikasi seseorang apalagi hamba Tuhan. Dasari hidupmu dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Dasari itu. Hidup itu. Jadi gereja ini dasarnya bukan tokoh. Tapi dasarnya adalah firman Tuhan, Alkitab. Nah kalau saudara perhatikan sejarah kekristenan, ya dari abad pertama, ya di mana gereja awal-awal ada saudara, sampai zaman sekarang, hampir semua ajaran sesat itu dan sekte-sekte yang sesat itu saudara terjadi karena mereka meninggalkan kitab suci dan berpaling kepada pengkultuskan pribadi saudara. Nah selain itu juga mereka juga apa saudara? Apa ya? Sangat mengagungkan pengalaman-pengalaman supernatural. Melihat malaikat lah, dibawa ke neraka, dibawa ke surga lah. Sehingga apa yang terjadi? Ada hamba Tuhan ketika dia mengaku dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Semua orang langsung percaya saudara. Kenapa? Karena ini konsep mistis. Dan orang-orang Indonesia, orang Timur sangat suka yang begini. Ya, ini konsep pengajaran yang sangat mudah untuk membawa orang kepada pengkultusan pribadi saudara. Karena apa? Karena orang merasa, wih hebat dia. Bisa turun naik surga. Yang gitu kan. Nah kalau sudah sampai turun naik surga, itu kan berarti hamba Tuhan yang hebat. Ya enggak? Nah saya jangankan turun naik surga, lihat aja belum pernah. Ya kan? Lihat aja belum pernah seperti itu. Lalu apa sih? Ajaman mulai buat pembedaan. Kalau hamba Tuhan ini dia sudah pernah turun naik surga dan sering ya diberi nilai 100. Nah kalau ini jangankan naik turun surga, lihat pun belum pernah. Ya kan? Apalagi yang dari kampung. Oh, kamu hamba Tuhan kasih nilai 30 saja. Saya mau beritahu saya, dengarkan sampai baik. Kalau ada hamba Tuhan yang hanya, sekali lagi, yang hanya berkanjang pada penglihatan-penglihatan, berkanjang pada perjalanan supernatural, ke surga, ke neraka. Dengarkan saya baik-baik, waspada.
Saya tidak anti soal penglihatan. Saya tidak anti kalau hal-hal yang supernatural. Saya tidak anti kalau orang pernah dibawa ke surga ke neraka. Saya tidak anti, saudara. Tapi kalau orang tanda petik dengan kata baik hanya berkanjang, hanya fokus itu aja, dan bukan kepada kebenaran firman Tuhan yang holistik, saudara perlu waspada. Karena kesesatan itu bisa masuk di situ. Kalau dengarkan hamba Tuhan, khotbahnya terobosan. Tapi tidak pernah mengajarkan soal penyangkalan diri, menderita bagi Kristus. Hati-hati, saudara. Ada tuh hamba Tuhan datang, semua pasti sembuh. Buset, udah jadi Tuhan dia. Saya tidak anti kesembuhan loh. Saya suka kesembuhan. Saya sampai hari ini berdoa untuk kesembuhan. Tapi apakah semua orang yang datang itu sembuh semuanya? Nonsen lah. Ya kan? Mesti hati-hati, saudara. Mesti jaga baik-baik pengajaran kita itu. Saya berkata begini bukan hanya saya sebagai pendeta. Tapi semua kita, awasilah ajaranmu, kata Paulus kepada Timotius. Awasilah ajaranmu. Hidup kita kan menjadi pengajaran orang lain melihat kita, betul nggak? Mungkin kita tidak mengajar 1+1=2, enggak. Tapi hidup kita dimanapun kita berada, kita sedang mengajarkan kepada orang lain karena orang lain melihat hidup kita. Mesti hati-hati, saudara. Ya, saya pernah dengar ada hamba Tuhan di Amerika yang berkata bahwa Tuhan menyuruh dia membeli jet pribadi. Yang katanya kalau dia naik pesawat komersial, maka Tuhan tidak bisa bicara kepadanya karena terlalu beribut banyak orang. Dan lagi pula orang-orang yang naik pesawat komersial itu, saudara, itu kan orang-orang umumnya adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kalau saya, kata hamba Tuhan itu, ada di antara orang-orang berdosa, maka kemungkinan Tuhan tidak akan bicara dengan saya. Nah kalau Tuhan tidak bicara dengan saya, maka pelayanan saya tidak akan efektif. Karena saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Kenapa jadi? Karena jemaatnya mengkuduskan pemimpinnya. Jemaatnya memberikan pesawat jet pribadi. Padahal hamba Tuhan itu ternyata sudah punya 2 jet pribadi yang lain. Coba klik di YouTube, ada itu. Ya, sangat tidak masuk akal. Tuhan suruh beli pesawat jet. Dasar Alkitabnya apa sih? Gak ada. Gak ada kan? Itu kesesatan itu, saudara. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Ya. Haleluya. Tapi yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Ajaran sesat itu selalu berpusat fokusnya untuk menyenangkan atau memuaskan manusia. Buka ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ajaran Paulus, saudara ya, itu seringkali disalahpahami. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan, kamu selamat bukan karena berbuat baik, tapi karena anugerah, karena kasih karunia. Dan orang yang mendengarnya seringkali salah paham. Berarti kalau gitu tidak perlu berbuat baik. Berarti Paulus mengajarkan boleh hidup sembarangan. Itu sebenarnya kalau saudara baca di kitab Roma pasal ketiga ayat 8. Paulus menyinggung tentang orang-orang yang memfitnah Paulus terhadap ajaran Paulus, saudara. Sehingga orang-orang mengatakan, kalau begitu kita bebas berbuat dosa seenaknya. Supaya apa? Supaya anugerah Allah makin bertambah besar. Karena Paulus memang mengajarkan, saudara, kalau dosamu makin besar, maka kamu akan menerima anugerah yang semakin besar dari Tuhan, seperti itu, saudara. Nah, orang salah paham. Mereka memutar balikan ajaran Paulus, saudara. Sehingga Paulus berkata, ya, itu ajaran seperti itu yang diputar balikan hanya untuk menyenangkan manusia. Dan Paulus membantah itu, saudara. Bahwa dia bukan fokus berpusat untuk menyenangkan manusia. Tapi fokusnya, pusatnya adalah Allah. Jadi ajaran yang benar itu fokusnya adalah pada Allah, bukan pada manusia.
Jadi kalau orang berkata begini, mari kita beribadah, rajin beribadah supaya kamu diberkati. Fokusnya itu artinya manusia kan? Ya enggak? Mari kita berikan persepuluhan kepada Tuhan supaya bisnismu nanti bertambah banyak. Kamu akan diberkati Tuhan lebih lagi. Fokusnya manusia. Seharusnya ajaran yang benar adalah Allah sudah memberikan hidupnya bagimu. Jadi seluruh hidupmu itu adalah milik Allah. Berlebihankah kalau kamu memberi sedikit saja untuk Allah? Berlebihankah kalau Allah sesuai dengan firman-Nya meminta sepersepuluh dari penghasilanmu? Bukan dari total asetmu, tapi dari penghasilanmu. Apakah itu berkelebihan? Berlebihan enggak saudara? Jelas tidak saudara. Karena Allah sudah memberikan hidupnya. Berlebihankah kalau Allah meminta engkau melayani pekerjaannya? Berlebihankah kalau Allah meminta engkau beribadah? Memberikan waktu 2 jam setiap hari Minggu. Dia sudah memberikan hidupnya. Jadi fokusnya adalah Allah, bukan manusianya. Jadi kalau saudara ingin mengenali ajaran itu benar atau palsu, gampang. Sisi manusianya diletakkan di mana? Kalau sisi manusianya ya selalu ditonjolkan, sekali lagi sisi manusianya selalu ditekankan, diletakkan di tempat yang terbesar, diletakkan di tempat yang terdepan, saudara, atau yang teratas. Dan sebaliknya Allah diletakkan di belakang atau dijadikan sekedar bemper, dimanfaatin. Maka kemungkinan besar ajaran seperti itu adalah ajaran yang salah, yang tidak benar, saudara. Karena itu di gereja ini saya selalu menekankan, mengajarkan saudara. Tanggung jawab kita adalah menggenapi rencana, panggilan, dan tujuan Allah. Bukan sebaliknya, menggunakan Allah untuk menggenapi tujuan hidup kita. Tapi menggunakan hidup kita untuk menggenapi tujuan Allah. Ada amin. Ada yang baik. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini itu akan memproteksi saudara hari-hari ke depan, di mana kesesatan akan makin bertambah banyak. Haleluya. Yang pertama, ajaran sesat itu apa? Membuat hidupnya kacau, tidak benar. Yang kedua, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, apa? Menyandarkan kepada otoritas yang lain di luar firman Allah. Saya mengajarkan saudara jangan mengkultuskan saya pribadi sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin. Saudara boleh memberikan respek kepada pemimpin, it's okay, itu memang alkitabiah. Tapi jangan mengkultuskan. Kalau saudara mengkultuskan itu artinya apapun yang omongin orang itu pasti benar. Ingat dia manusia, dia bisa salah. Hati-hati. Tapi yang keempat saudara, apa? Yang keempat apa? Pusatnya, fokusnya hanya manusia, menyenangkan manusia. Itu ciri-ciri ajaran yang palsu. Sesuai dengan konteks kitab Galatia yang kita pelajari hari ini. Amin. Haleluya. Saya berharap saudara bisa mendeteksi mulai sekarang. Mana ajaran-ajaran yang benar, mana yang tidak. Seperti itu. Tapi saya berharap saudara begitu mendengar, jangan langsung berkata sesat. Jangan seperti itu. Cross-check dulu dengan firman Tuhan. Jangan sembarang menghakimi. Amin. Haleluya.